Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya belum jauh semua ya. Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, karena hukum menjawab salam adalah wajib. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan juga keberkahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Bimbing ya. Ya, silakan untuk dipimpin doanya. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, kok masih lemas sih? Ya, kalau masih lemas kita jargon dulu nih. Karena kalian sudah kelas 6, harus lebih semangat lagi karena sebentar lagi kalian akan menginjak jenjang yang lebih tinggi, yaitu akan masuk ke SMP. Oke, kita jargon dulu. Anak kelas 6 bisa. Anak kelas 6 bisa. Anak kelas 6 bisa. Allahu Akbar. Wah, semangat ya. Oke, kalau sudah semangat, seperti biasa kita akan belajar hari ini. Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Oke ya, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang alam ya, tentang keindahan alam. Hari ini kita akan belajar mengenai, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Bapak kasih clue-nya deh. Clue-nya itu berhubungan dengan matahari, dengan bulan, dan dengan bumi. Kira-kira apa? Apa? Oke, benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gerhana matahari. Sebelumnya ada yang pernah melihat gerhana matahari? Pernah ya? Walaupun gerhana matahari ini sangat jarang. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Ada yang tahu apa itu gerhana? Ayo, jangan malu-malu ya. Harus berani karena kalian sudah kelas 6 dan juga murid-murid Bapak harus pada berani. Salah gak apa-apa ya, karena kita juga lagi belajar. Oke, boleh Bim. Apa itu gerhana? Apa? Ketika matahari tertutupi. Oke, baik. Terus apa lagi? Ada yang tahu apa itu gerhana? Oke, boleh. Desi. Oke, ketika siang hari terasa gelap. Oke. Apakah yang pernah melihat gerhana? Ada? Ada yang pernah melihat gerhana? Pernah ya? Oke, semuanya pernah. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerhana matahari? Coba. Ada yang tahu? Oke, kalau semuanya belum tahu, kita akan mempelajarinya hari ini gitu ya. Sekarang Bapak punya teks bacaan tentang gerhana matahari. Bapak ingin nanti kalian membacanya secara bergantian satu persatu ya. Nah, Bapak akan tampilkan untuk teks bacaannya. Nanti kalian membaca satu persatu ya. Nah, ini dia. Oke, sudah? Ada yang bisa menyimpulkan dari teks bacaan yang Bapak tampilkan? Silakan Doni. Oke, bagus sekali ya penjelasannya. Jadi, apa yang disampaikan Doni itu sudah tepat ya. Ada yang mau melengkapi? Oke, Santi boleh. Baik, sudah pintar-pintar ya anak-anak Bapak. Jadi yang disampaikan oleh teks tersebut yaitu tentang terjadinya proses gerhana matahari. Dan
kalian nanti mencatat bagian-bagian yang terpentingnya ya. Oke. Nah, sekarang agar lebih memperjelas dari yang teks yang tadi sudah kalian baca, Bapak punya sebuah video untuk ditayangkan ya. Nah, videonya nanti kalian simak dan tugasnya, ingat tugasnya ya. Tugasnya kalian mencatat informasi penting yang ada di dalam video. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian, jadi harus bisa menjawabnya ya. Simak baik-baik videonya, pahami, dan juga tonton dengan seksama. Siap? Oke, kalau semuanya sudah siap, nah ini dia videonya. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana, piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Cara aman melihat gerhana matahari dengan aman dan mudah. Berikut cara aman melihat gerhana matahari. Berkaca pada genangan air, menggunakan kacamata khusus, dan melalui lubang jarum. Gunakan air dalam baskom untuk melihat gerhana matahari. Gunakan kacamata khusus dan menggunakan proyeksi lubang jarum. Sudah ya, cukup? Oke, Bapak mau minta tanggapannya dulu nih tentang video yang tadi sudah ditampilkan. Oke, ya Depta boleh. Tanggapannya seperti apa? Setelah menonton video tadi, informasi penting yang kalian dapatkan apa saja coba? Terus? Ya? Apalagi? Udah segitu? Oke, sekarang Wildani yang menambahkan. Coba jawaban dari Yadepta. Oke, bagus. Ya, jadi semuanya jangan malu-malu ya. Jadi kalau Bapak tanyakan, silakan yang paling aktif, silakan harus berani untuk berbicara. Oke? Oke. Nah, dari informasi penting yang tadi sudah kalian catat, nah, nanti kalian amati, kemudian cocokkan dengan teks dari yang tadi sudah Bapak tampilkan seperti itu. Paham? Baik, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan bangkunya saja ya, yang terdekat. Oke, kelompok Yadepta dengan Wildandi, kelompok Bim Bim dengan Dery, dan kelompok Susanti dengan Desi. Paham sampai sini? Oke ya. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang
Bapak punya tugas untuk kalian ya. Punya hadiah mungkin ya, bukan tugas. Nah, hadiahnya apa? Ini adalah lembar percobaannya. Jadi kalian akan melakukan percobaan tentang peristiwa gerhana matahari. Nah, nanti akan dilaporkan, kalian akan membuat laporan dan formatnya akan Bapak bagikan. Jadi setiap perwakilan kelompoknya nanti akan membawa lembar percobaan yang akan Bapak bagikan ya. Nah, ini coba Bapak bagikan. Oke, ini untuk kelompok Wildandi. Ini untuk kelompoknya Bim Bim. Dan ini kelompoknya Desi ya. Nah, silakan selamat mengerjakan. Ingat ya, ini adalah tugas kelompok. Jadi kalian harus mengerjakannya secara kelompok. Ya, silakan mengerjakan. Baik, Bapak akan coba cek ya dari kelompoknya Wildandi. Apakah ada kesulitan? Sudah paham ya? Oke, kerjakannya secara berkelompok, jangan individu. Oke. Kalau kelompoknya Bim Bim, gimana? Ada kesulitan? Atau ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Oke, bagus. Kelompoknya Desi sama Santi ini gimana nih? Ada akan nolak? Oke, jika semuanya sudah paham, sudah mengerti, lanjutkan saja ya. Sudah semuanya? Belum? Oke, Bapak beri waktu 5 menit lagi ya. Jadi silakan untuk laporannya dikerjakan secara bersama-sama. Jadi harus dibagi tugas ya, biar semuanya juga bekerja. Oke, jika semuanya sudah selesai, Bapak mau minta kalian untuk mempresentasikannya, ya. Nah, oke, siapa yang mau yang pertama untuk mempresentasikannya? Mau kelompok Wildandi dulu? Oke, baik, kalau mau kelompok Desi dulu silakan ya. Coba paparkan hasil laporannya. Nah, nanti yang lainnya simak ya. Nah, nanti kita akan mencari tahu apa perbedaannya dari kelompok ini dengan kelompok kalian. Oke? Ya, silakan Desi sama Santi untuk mempresentasikannya. Oke, bagus sekali ya. Kita apresiasi dulu nih untuk kelompoknya Desi dan juga Santi. Kita tepuk salut ya, masih ingat ya? Oke, tepuk salut. Salut. Oke. Selanjutnya mau kelompok mana? Oke, boleh kelompok Wildandi deh, boleh yang ke depan. Oke. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil dari laporannya. Yang lainnya perhatikan juga ya. Oke, baik sekali ya. Nah, tadi sudah dilengkapi dari kelompok Desi, sekarang ke kelompok Wildandi. Kita juga kasih apresiasi dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Oke, yang terakhir kelompoknya Bim Bim. Silakan untuk mempresentasikannya. Yuk, ke depan. Oke, semuanya baik-baik ya. Laporannya sudah pada bagus, Bapak apresiasi. Dan kita apresiasi lagi untuk kelompoknya Bim Bim nih. Tepuk salut. Salut. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua dong, karena sudah menyelesaikan laporan pengamatannya. Oke, dari semua laporan yang sudah kalian presentasikan, kira-kira kesimpulannya apa dari gerhana matahari ini? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi gerhana matahari ini adalah ketika letak bulan, nah Bapak punya ini, letak bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, ini matahari dan ini bumi. Nah, jadi letak gerhana matahari itu adalah urutannya seperti ini ya. Nah, jadi sinar matahari
yang ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga siang hari pun terasa seperti malam ataupun gelap ya. Nah, maka ini terjadinya gerhana matahari. Lalu gerhana matahari ini terbagi menjadi 3 jenis. Gerhana matahari total. Nah, kalau total, sinar matahari yang menyinari ke bumi ini akan terhalang sepenuhnya. Artinya, bayangan matahari ini terhalang oleh bulan ya. Jadi sinar matahari ini tidak sampai ke bumi, tapi tertutupi oleh bulan. Dan yang kedua itu ada gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari setengah gitu ya. Itu bisa bulan sabit, bisa juga yang setengah lingkaran. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bulan menghalangi sinar mataharinya tidak full. Artinya piringan si matahari ini terhalangnya tidak semuanya secara total. Lalu yang ketiga itu ada gerhana matahari cincin. Nah, kalau gerhana matahari cincin ini membentuk menyerupai cincin. Jadi si mataharinya itu terlihat hanya di ujungnya saja, bulat seperti itu. Paham? Paham ya? Oke. Nah, gerhana matahari ini tidak boleh dilihat secara langsung. Artinya ketika ada gerhana matahari misalkan ya, kita tidak boleh melihatnya secara langsung gitu, seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa merusak mata gitu ya, karena radiasi dari matahari ketika gerhana itu sangat berbahaya. Maka dari itu ada beberapa cara untuk bisa melihatnya. Jadi kita tetap bisa melihat gerhana matahari, tapi dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melihat dari air ya, jadi bayangannya. Jadi tidak melihat secara langsung, tapi kita sediakan air di dalam baskom. Nah, kita bisa melihatnya di sana dari pantulan cahayanya. Kita bisa melihat gerhana matahari tersebut. Selain itu juga kita bisa menggunakan kacamata khusus. Jadi ada kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Jadi sinar radiasinya tidak langsung kepada mata, jadi tidak akan merusak mata. Dan yang ketiga caranya adalah dengan metode lubang jarum. Artinya kita melihat dari lubang yang sangat kecil gitu, jadi tidak secara langsung untuk melihatnya. Nah, itu adalah beberapa cara untuk melihat gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini sangat langka sekali ya anak-anak. Jadi tidak setiap hari tentunya ya. Kalau setiap hari jadi masalah juga nanti ya. Nah, jadi gerhana matahari ini hanya terjadi beberapa kali dalam setahun seperti itu ya. Baik, setelah ini Bapak akan memperlihatkan buklet ya. Kalian tahu buklet itu apa? Nah, ini adalah contoh buklet. Oke. Nah, nanti setelah ini kalian akan ditugaskan, masih tugas kelompok, untuk membuat buklet. Tujuannya untuk apa? Ya, ini nanti sebagai arsip, sebagai tanda kalian telah belajar mempelajari matahari. Jadi nanti kalau misalkan udah lupa, tinggal buka-buka lagi bukletnya ya. Oke, nanti Bapak akan berikan tugasnya, dikerjakan ya. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, Bapak anggap semuanya sudah mengerti ya kalau tidak ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita akan mengerjakan bukletnya bersama-sama ya. Ya. Oke, bagaimana untuk pengerjaan bukletnya? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke, silakan Bim kalau bertanya. Oh iya, untuk desainnya silakan Bapak bebaskan saja. Kalian buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, agar nanti ketika membacanya itu tidak jenuh ya. Jadi ketika kalian membaca buklet ini akan menarik dan juga senang untuk membacanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oke. Silakan untuk setujui saja dengan kelompoknya mau seperti apa. Nah, jika sudah beres, kita akan menyatukannya ya. Ya, dan inilah ya hasil karya dari kelas 6 dari kalian, buklet tentang peristiwa gerhana matahari. Baik, nah sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk kalian isi. Tapi ini secara individu, jadi bukan kelompok ya.
Nah, Bapak akan bagikan soal evaluasinya. Nah, ini dia ya, soal evaluasinya. Ini untuk Yudandi, ini untuk Yadeta. Nah, ini untuk Bim Bim. Ini untuk Doni. Nah, ini Desi sama Santi. Oke. Silakan kerjakan ya, tidak boleh kerja sama karena ini sifatnya individu. Tidak ada yang mau ditanyakan kan? Ya, cukup jelas ya. Ya, kalau sudah silakan kumpulkan kembali. Coba. Ya, di kolektif aja. Oke, baik. Nah, ini soal evaluasinya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan simpulkan secara bersama-sama. Tadi kita sudah membahas tentang apa saja ya. Dari awal kita sudah membahas tentang gerhana matahari, terus dengan bagaimana cara untuk melihatnya ya. Kemudian ada jenis-jenis gerhana, apalagi yang masih ingat? Oke, posisi gerhana, posisi bulan, matahari dan bumi. Nah, dan yang lainnya ya. Ya, sampai sini pada paham semuanya? Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini? Jika tidak ada, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Tapi jangan lupa ya, ini tetap dipelajari di rumah, jangan sampai lupa lagi. Dan pelajari juga untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang gerhana bulan. Paham? Oke? Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Karena kita semua ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bangsa Indonesia, ya. Bapak yakin kalian pasti bisa, Bapak yakin kalian pasti mampu, karena kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang cerdas. Nah, itu saja mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri saja. Silakan pimpin doa dulu oleh KM-nya. Silakan siapa? Oh, Bim Bim ya. Silakan pimpin doa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.